Kesalahan orang tua bisa anak ikut terimbas. Bapaknya kena HIV, anaknya kena HIV. Bapaknya miskin karena judi, anak ikut kena imbas. Tetapi Tuhan bisa memulihkan keadaan anak itu kalau anak itu berjalan dengan Tuhan. Anak-anak dibawa kepada Tuhan, maka dosa orang tua tidak akan terimbas. Tuhan adil, Tuhan melindungi. Dalam keadaan ibu yang sulit begitu itu, ibu tetap bergantung kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dari catatan saya ini, ibu pertama menulis sudah menunjukkan betapa frustasinya ibu menghadapi hidup. Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk episode 1210. Saya didampingi oleh Pendeta Andris. Mari Pak, kita mulai. Baik Pak, dari pria usia 53 tahun, sudah menikah di Jawa Barat. Shalom Pak Eras, saya saat ini sedang mengalami kesedihan yang mendalam akibat kesalahan-kesalahan yang sangat saya sesali. Saya selama ini egois, tidak memberikan perhatian dan kasih yang cukup kepada istri saya. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya, dan selama ini saya pikir itu tidak masalah. Selain itu, secara keuangan kami sangat pas-pasan meski take home pay resmi besar. Namun kami ada angsuran rumah yang besarnya 40% dari THP. Sementara harga-harga semakin naik sehingga akhir-akhir ini keuangan kami menjadi minus. Tapi saya sudah lama menjaga integritas saya sehingga tidak berbuat yang tidak diperkenankan, apalagi sejak mengikuti Pak Eras. Saya rutin ikut doa pagi sejak awal diadakan sampai sekarang, meski kadang-kadang ada yang terskip. Beberapa waktu yang lalu, istri saya sudah tidak tahan dan menuntut berpisah. Saya kalut sekali dan tidak bisa berpikir karena kesedihan yang dalam. Saya dengan bodohnya mengiyakan permintaannya. Padahal saya dalam hati tidak pernah mau berpisah karena saya tidak mau anak-anak saya mengalami apa yang saya alami dulu. Saya anak dari keluarga broken home. Ayah saya meninggalkan kami sejak saya lahir, jadi saya tidak pernah kenal dia. Sekarang dia meminta saya menjual rumah kami. Kemudian setelah dikurangi untuk pelunasan pokok hutang, bagian dia akan gunakan untuk cari rumah lagi dan modal usaha. Saya sampaikan ke istri bahwa bagian saya akan saya serahkan ke dia juga karena saya cukup hidup dari gaji. Penghasilan tukin, tunjangan kinerja yang diberikan, pun akan saya kirimkan untuk mereka. Sebenarnya kami juga sudah lama berusaha menjual rumah kami yang ada di kota lain, namun belum laku terjual. Pertanyaan saya, apakah Bapak di surga mengampuni kesalahan-kesalahan saya? Dan apakah istri saya juga akan mengampuni saya? Sebenarnya apa sih salahmu? Dari tulisan ini tidak nampak loh kesalahan fatal yang kamu lakukan. Atau ada kesalahan fatal yang kamu lakukan. Tapi itu pun tidak boleh menjadi alasan untuk cerai. Mestinya kamu tidak mengendaki cerai. Jangan teruskan proses perceraian ini. Ajak istrimu rujuk. Bapak di surga mengampuni? Pasti. Apakah istri saya mengampuni? Saya tidak tahu. Tapi dari cara istrimu minta cerai ini, ada yang rusak dalam konstruksi imannya dia. Nggak boleh. Oke. Apakah saya sebaiknya menuruti permintaan istri saya untuk jual rumah kami? Jangan menjual rumah. Yang kamu usahakan adalah berbaik kembali atau rujuk kembali. Oke. Bagaimana cara saya supaya anak-anak tidak mengetahui permasalahan kami? Keduanya masih SD. Ya, memang tidak perlu tahu, rukun-rukun saja kamu. Kembali dipulihkan, rujuk saja, ya. Dan apa yang harus saya lakukan agar batin mereka tidak terlukai? Pasti terlukai kalau kamu cerai, pasti. Saya sangat mengasihi istri dan anak-anak saya, Pak. Iya, karena itu jangan cerai. Saya merasa tidak sanggup membayangkan apa yang akan saya hadapi di depan. Jangan cerai. Oh iya, Pak. Saya bekerja di kota lain dan biasa bertemu keluarga Jumat malam sampai Minggu malam. Terima kasih Tuhan. Pokoknya jangan cerai, titik. Kamu jangan
ikuti kemauanmu. Kamu harus ikuti kehendak Tuhan. Oke. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 19 tahun, masih single dari Sumatera Utara, Jemaat Karismatik. Shalom Pak Eras, sebelum bertanya, saya sangat senang waktu itu bisa ketemu Bapak di sela-sela pergantian ibadah. Ternyata doa yang selama ini saya ucapkan untuk bertemu Bapak tercapai. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana sikap seorang anak jika dari kecil hidup dalam keluarga yang memiliki jiwa yang rusak dan menjadi satu-satunya harapan, namun dipaksa untuk memiliki jiwa yang baik padahal anak tersebut dalam proses penyembuhan, bahkan hampir ingin mati. Apakah anak tersebut akan ikut jiwanya yang rusak? Siapa anak ini? Apakah kamu atau orang lain? Ya, keluarga yang memiliki jiwa yang rusak membuat anaknya ikut rusak. Tapi memaksa jiwa anaknya tidak rusak, ya tidak bisa. Keluarga harus diperbaiki dulu supaya kondisi rumah tangga yang baik menyembuhkan jiwa yang rusak dalam keluarga itu. Tapi kalau ini kamu, ya mesti dikonseling. Ya, mesti dibimbing ini. Karena tidak bisa kita mau bicara apa, masalahnya apa. Bisa saja saya beri nasihat, doalah inilah. Tapi kita tidak tahu pokok masalah dari anak ini. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Taiwan. Ini sepertinya dari online Pak, Jemaat online. Shalom Bapak. Mengikuti truth.id ya. Jemaat GSKI online ya. Iya Pak. Oke. Betul. Shalom Bapak Pendeta Erastus, Bapak Rohaniku, bersama pendeta pendamping dan semua tim ABAM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya. Kali ini saya tidak bertanya Pak, tapi saya ingin sharing apa yang saya rasakan saat mengikuti doa puasa Jumat malam secara online di truth.id. Ketika Bapak mulai mengajak kami menyanyikan lagu penyembahan Yahweh, saya merasakan lagu ini berbeda dengan lagu yang lain. Baru menyanyikan bait kedua saja hati saya sudah bergetar dan merobek relung hati. Terasa lembut dan damai. Oke. Yahweh sebenarnya bukan nama, tapi keberadaan. Yang ditujukan untuk Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi. Maka firman Tuhan jangan menyebut namaku sembarangan. Itu sebenarnya teks aslinya jangan mengangkat namaku. Nasa. Kalau menyebut itu lakah, kalau memanggil itu kara, tapi di sini nasa. Dan memang pada waktu menyebut nama Yahweh itu, saya merasa udara langit di atas kepala kita dipenuhi malaikat. Ya, dipenuhi kemuliaan Allah. Yahweh itu. Oke, luar biasa. Saya merasakan keagungan hadirat Tuhan. Bapak seperti membawa kami masuk dimensi yang berbeda. Amin. Wah, luar biasa. Saya terus menangis dan saat Bapak bilang bunyikan semua alat musik, saya merasakan kemuliaan Bapak di surga turun di Mall Arta Gading, Pak. Keagungan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, Pak. Sejak Jumat malam sampai hari ini saya selalu memutar doa itu saat saya menyembah. Dan hadirat Tuhan itu tetap saya rasakan. Terima kasih Pak, Bapak sudah memperkenalkan Bapak Elohim Yahweh kepada kami. Kiranya Bapak selalu diberikan kesehatan, hikmat dan marifat yang lebih lagi, supaya bisa membawa kami terbang lebih tinggi. Salam sayang dan hormat saya untuk Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kesaksian yang juga menguatkan dan menghibur kami. Ya, memang suasana hari itu indah sekali. Ya, Pak, betul. Luar biasa. Oke. Selanjutnya dari pria usia 82 tahun, memiliki 5 anak dari Jawa Timur, Jemaat Gereja Pentakosta. Dalam bergereja, saya sering mendengar doa saudara seiman, termasuk saya juga. Memohon kepada Tuhan, agar Tuhan juga mengampuni atas kesalahan dan dosa yang tidak kami sengaja dan sadari. Tuhan Maha Tahu. Dalam hal ini, lama-lama saya menyadari bahwa ucapan doa itu tidak pantas. Dalam hati saya telah melanggar etika dalam doa tersebut. Seakan tidak sungguh-sungguh memohon pengampunan. Hal itu benar-benar mengganggu hati saya
Sementara saya rindu untuk sungguh-sungguh menerima pembebasan dari segala dosa. Suatu saat dalam pergumulan, jiwa saya diingatkan bahwa untuk memperoleh semua itu saya harus punya media agar menemukan segala yang sebelumnya tidak saya sadari bahwa itu ada. Singkatnya kemudian saya tercelik bahwa media itu telah ada dalam pribadi saya, yaitu dalam pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan. Benar Bapak, setelah saya melatih metani diri. Metani diri. Seperti orang cari kutu itu ya. Terus Apa yang awalnya tidak saya sadari, ternyata saya temukan di sana, dan hal itu menjadikan hati, jiwa, dan rohku semakin hari semakin damai. Puji Tuhan. Pertanyaannya Pak, mohon saran lebih lanjut. Apa saja yang harus saya lakukan? Mengingat hidup saya serasa tinggal menghitung hari. Oh iya, akhir-akhir ini saya mudah kasihan jika melihat orang yang nampak berat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, saya yakin pelayanan panjenengan akan terus diberkati oleh Allah sampai Dia menyatakan cukup. Amin. Pak. Jadi sebenarnya doa ampun dosa yang tidak kami sadari itu doa yang tidak bertanggung jawab. Jarang saya ucapkan kalimat itu, tapi memang sekali-kali kita ucapkan. Siapa tahu ada, tapi jarang. Karena semua dosa harus kita sadari, kita akui, dan kita lepaskan, tidak kita lakukan lagi. Benar kata beliau ini, pikiran perasaan kita bisa menangkap apa kehendak Allah itu. Kita harus teliti mencari. Metaan itu orang seperti cari kutu. Ada kutu-kutu dosa dalam diri kita yang harus kita temukan, kita bereskan. Bukan hanya mengatakan, ya Tuhan, ku ampuni. Ampunilah dosa-dosa yang tidak kusadari. Lah, bisa tidak tanggung jawab kita. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Oke, bagus sekali tulisan Bapak ini. Oke. Selanjutnya dari pria usia 32 tahun, sudah menikah, memiliki 1 anak dari Jakarta, Jemaat Gereja Pentakosta. Iya. Shalom untuk semua tim Truth ID dan Pak Pendeta Erastus yang saya hormati. Saya tinggal satu rumah bersama 2 orang tua saya, 1 istri, 1 baby usia setahun, dan 1 asisten rumah tangga. Saat ini saya betul-betul sangat terjepit dan sangat stres dengan kondisi di mana orang tua saya selalu ikut campur terhadap istri dan rumah tangga saya. Sehingga seringkali saya dan istri retak, sakit hati, bertengkar terus dikarenakan intervensi orang tua saya. Masalah kecil atau sepele pun menjadi besar dikarenakan hal ini. Pertengahan tahun 2021 sampai 2023, saya dan istri menyewa apartemen sampai saat istri saya hamil dan melahirkan bulan September 2023. Kami terpaksa tinggal bersama orang tua karena kondisi finansial yang mengharuskan saya dan istri bekerja, sehingga harus ada support dari orang tua untuk mendampingi baby. Campur tangan orang tua saya sangat sering membuat hati istri saya terluka, menangis dan mengancam resign dari pekerjaannya dengan tujuan agar bisa tinggal berpisah dari orang tua. Tetapi hal ini akan membuat keuangan rumah tangga kami hancur dengan biaya hidup yang sangat mencekik dan posisi saya yang tidak berhasil dalam karir. Saya sangat berdoa terus dan berharap kuasa Tuhan Yesus untuk mengatasi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga saya. Tetapi fakta yang saya alami berbeda. Seakan Tuhan pun tidak memberikan uluran pertolongan. Saya sangat tidak kuat hati untuk menjalani lagi kenyataan dan kondisi pahit yang sangat menekan ini. Saya sudah berdoa terus sama Tuhan, tapi tetap tidak tahu harus apa dan bagaimana. Hati istri dan saya pun menjadi rusak dan kotor karena kondisi-kondisi di luar batas seperti ini. Apa yang harus saya ucapkan dalam doa dan lakukan? Saya harus berdoa seperti apa dan bagaimana lagi supaya Tuhan mau mengulurkan pertolongan? Masalah kamu rumit, tetapi penyelesaiannya sederhana. Selama kamu dan istri kamu bersatu, selalu mendiskusikan masalah orang tua dan jangan berpihak. Kamunya sebagai anak dari orang tua kandung kamu yang intervensi terlalu mendalam kepada keluarga kamu, jangan
berpihak kepada orang tuamu. Kamu juga tentu tidak menunjukkan ketidakberpihakan itu di depan orang tua, tapi depan istri kamu harus tunjukkan keberpihakanmu kepada istri. Dan arahkan istri untuk belajar seperti yang Pak Eras ajarkan. Diam. Masalah ini akan berlalu pada waktunya. Jangan berpikir cari rumah lain. Tinggallah dengan orang tua. Layani orang tua. Karena orang tuamu tidak selamanya hidup. Beritahu kepada istrimu, kata Pak Eras, betahkan di sini. Ayo bersatu menghadapi orang tua yang intervensi terlalu mendalam itu. Yang penting hati istrimu kuat dengan jurus diam. Biar Tuhan yang akan beracara. Oke. Baik, selanjutnya dari wanita usia 58 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak dari Papua Selatan, jemaat gereja Protestan. Shalom Bapak Rohaniku dan staf Abam, tolong saya rindu terdaftar di GSKI online. Terima kasih Bapak Rohaniku sudah menjawab pertanyaan saya pada episode 1197. Pergumulan saya, tolong Bapak Rohaniku doakan anak saya. Jika Tuhan kendaki, tes CPNS tanggal 16 Oktober 2024. Semoga bisa lulus tes dan diterima sebagai CPNS dokter agar bisa melayani masyarakat dengan baik. Ya, beliau ini sudah menikah 33 tahun, apa itu? Ya, menikah selama 33 tahun namun sudah 4 tahun tidak ada komunikasi dengan suami walaupun satu rumah. Jawaban Bapak, kamu harus hidup suci dan setia, Tuhan akan memulihkan rumah tanggamu. Amin. Ya. Tuhan memberi Bapak Erastus umur panjang, sehat-sehat selalu karena banyak jiwa yang merindukan, bahkan diubahkan lewat bimbingan khotbah Bapak. Sungguh saya sangat terberkati dan bisa meninggalkan keduniawian sehingga fokus ke langit baru, bumi baru, menangis bersama Bapak. Jujur kalau Bapak sakit atau sedih, saya terasa sedih dan menangis melihat pengabdian Bapak Erastus demi keselamatan jiwa-jiwa yang tersesat. Terima kasih Bapak Rohaniku, Tuhan memberkati. Oke. Tuhan menolong ibu ini. Pergumulan untuk anaknya masuk tes CPNS. Tuhan tolong buka jalan. Saya minta Bapa di surga tolong ibu ini dan anaknya. Aku mohon Bapa dalam nama Yesus Kristus. Selamatkan Bapa. Amin. Oke. Baik, selanjutnya dari wanita usia 36 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Jakarta, di jemaat Pentakosta tapi suka datang ke GSKI Arta Gading, Pak. Iya, oke. Shalom Om Eras beserta tim, segala kemuliaan bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Rajaku. Om, saya mau konsul. Anak saya yang paling besar berusia 9 tahun senang sekali dengan khotbah Om Eras. Jadinya kalau ke Rehoboth, dia senang ikut ibadah raya. Suatu ketika dia cerita ke kakeknya, papa saya, bahwa dia bosan dengan khotbah di gereja tempat saya ibadah biasa. Di gereja Pentakosta. Iya Pak. Jadi saat ibadah raya di gereja saya, anak saya tidak ikut ibadah. Tapi dia dipastori bersama teman-teman sekolah minggunya. Di tempat kami, ibadah sekolah minggu dijalankan persis sebelum ibadah raya. Ya, bingung juga rasa saya memaksakannya. Pasti argumennya adalah, kan tadi sudah sekolah minggu. Tapi begini Om, saya perhatikan perkembangan anak saya terlihat ada perubahan. Menurut saya, dia jadi lebih dewasa untuk usia dia. Entah ini kalimat yang tepat atau tidak, saya merasa dia diubahkan Tuhan menjadi berbeda. Iya, dia tidak mau kepelatihan sekolah minggu, maunya dengar khotbah saya. Iya. Umumnya berapa tahun umurnya? 9 tahun, Pak. Iya, terus? Wali kelasnya juga bilang kalau anak saya lebih dewasa dibanding teman-temannya. Pada sebuah kesempatan, apabila ada barang hilang atau sedang kecewa, dia bisa bilang, ya seperti yang Opa Eras bilang mah, semua kan sementara. Aduh, sampai sakit nih. Lucu deh. Terus? Saya agak bingung bagaimana menanggapinya Om.
Kadang-kadang anak saya sudah seperti remaja. Jadi kalau berargumen sama saya jadi seru banget. Saya jadi mamanya juga terkadang kewalahan. Pernah kami bercakap-cakap sebelum tidur, saya takjub benar. Seperti misalnya dia tanya, "Mah, Tuhan Yesus kan nggak bakal membunuh. Jadi perang itu kan salah ya?" Dan banyak topik lainnya. Yang selalu saya tekankan ke anak saya cuma satu, cari Tuhan, temukan Tuhan, alami Tuhan. Nanti Roh Kudus akan bicara ke kakak. Dan mama berharap kakak peka. Benar kan ya Om? Oh ya, sedikit kesaksian Om. Anak saya yang kecil tidak bisa tidur kalau belum dengar renungan malam. Sebelum tidur, anak saya selalu bilang, "Ma, dengar Opa Eras dulu." Om Eras sehat-sehat ya. Apa yang Om Eras dan tim kerjakan sungguh lebih dari yang bisa dipikirkan dan doakan. Rasa luar biasa memiliki pengalaman rohani seperti ini di usia saya ini. Semangat ya Om Eras dan tim, Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya. Iya. Kamu, aduh lucu banget ya. Mau 9 tahun sudah mau dengar khutbah saya tapi nggak mau ikut sekolah minggu. Maka pikirannya lebih tua dari orang-orang seusianya. Ini berat loh. Iya. Orang tua harus jadi teladan. Kalau sampai tidak jadi teladan, dia kecewa. Itu bahaya. Iya Pak. Kamu sebagai mama harus jadi teladan. Ya. Waduh luar biasa anakmu. Ya. Suatu hari jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 40 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Bangka. Ini jemaat gereja Protestan. Shalom Bapak Eras dan tim Abam. Pak. Maaf ini Katolik ini. Oh, Katolik Pak. Iya. Gereja Katolik. Oh, oke. Oke. Terus. Shalom Bapak Eras dan tim Abam. Pak, saya pernah mengikuti seminar parenting yang dibawakan oleh Pak Joni Kilapong di Surabaya pada tanggal 5 Oktober. Di akhir seminar, Pak Joni menyampaikan kalau ada renungan untuk anak-anak dan remaja. Bagaimana cara mendapatkannya ya Pak? Saya bertempat tinggal di Bangka Belitung. Oke, nanti kirim. Ini admin sudah memberikan catatan, mengirimkan bukunya. Iya, betul. Oke. Selama ini agak kesulitan mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Oke, kami kirim bukunya. Terus. Saya sangat rindu anak-anak saya bisa mengerti pengajaran Alkitab yang Bapak sampaikan. Tapi bahasanya yang gampang diterima anak-anak. Kadang jika hari Minggu kami ajak mereka dengar khotbah Bapak via online. Sepertinya bahasanya terlalu berat buat anak-anak. Iya, pasti ya nggak berat. Doa malam pun kami sering ajak anak-anak. Tapi anak-anak sepertinya belum mengerti cara menyembah dan berdoa dengan benar. Mohon arahannya Bapak Rohaniku. Ya anak-anak belum bisa jangan paksa. Tapi ibunya harus ikut. Akan menciptakan suasana rohani. Dan buku untuk mendidik anak-anak kami akan kirimkan. Ya. Oke. Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 60 tahun dari Sumatera Utara, jemaat Protestan. Saya pecinta Abam dan doa pagi. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan sekalipun Dia mengizinkan masalah yang tidak berkesudahan dalam hidup saya. Saya bisa merasakan penyertaannya sehingga saya sampai saat ini sehat dan kuat. Begini Pak, rumah yang saya cicil selama 7 tahun terpaksa kami relakan atau kami lepaskan ke pihak bank karena ada peringatan sudah 1,5 tahun lebih cicilannya menunggak. Sementara setiap bulannya saya selalu transfer hingga bulan Mei 2024. Ternyata uang tersebut ditarik anak kami ini dari rekeningnya untuk judi online. Kami menggunakan rekeningnya untuk pendebetan karena rumah ini atas nama anak saya. Awalnya dia yang membeli. Sakit rasanya Pak. Pertanyaan saya, apakah dosa ayah anak kami ditanggung anak cucu kami? Jika iya, bagaimana cara memutuskannya? Kesalahan orang tua bisa anak ikut terimbas. Ya. Bapaknya kena HIV, anaknya kena HIV. Bapaknya miskin karena judi, anak ikut kena imbas. Tetapi Tuhan bisa memulihkan keadaan anak itu kalau anak itu berjalan dengan Tuhan. Jadi ini masih kecil anak-anaknya ya. Anak-anak dibawa kepada Tuhan, maka dosa orang tua tidak akan terimbas. Tuhan adil, Tuhan melindungi mereka yang takut akan Dia. Oke.
Nasihat Tuhan waktu saya naik CD yaitu Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Apakah ada hubungannya dengan kehidupan saya? Bisa, tidak kebetulan. Dalam keadaan ibu yang sulit begitu itu, ibu tetap bergantung kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong ibu. Dari catatan saya ini, ibu pertama menulis sudah menunjukkan betapa frustasinya ibu menghadapi hidup. Ya. Tapi kalau berjalan dengan Tuhan, ibu akan dapat mutiara-mutiara di balik persoalan-persoalan berat tersebut. Oke. Istri anak kami ini telah resign dari pekerjaannya setelah lahiran. Karena situasi ekonomi, dia ingin cari kerja tapi tidak bisa lagi karena namanya jelek di mana-mana. Kartu kreditnya sudah bermasalah dibuat suaminya. Karena salah satu persyaratan melamar ada BI checking. Mohon doanya Pak. Mohon doanya Pak Salah saat ini. satu persyaratan melamar pekerjaan di banyak perusahaan, Ya. sekarang ada BI checkingnya. Tidak boleh bermasalah. Betul Pak. Makanya hati-hati loh hidup. Terus Mohon doanya Pak, saat ini dia mencoba penerimaan CPNS, semoga dia berhasil. ya Tuhan tolong. Kiranya Tuhan tunjukkan jalan keluar bagi keluarga ini. Bagi ibu dan menantunya dalam nama Yesus. Amin. Oke. Baik. Selanjutnya dari pria usia 52 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Tangerang, jemaat karismatik. Shalom Pak, saya sedikit bingung dengan dosa Musa dan Harun ketika di dekat mata air Meriba yang menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke Kanaan. Apa sebenarnya dosa mereka itu? Terima kasih Tuhan. Mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan artinya meragukan kasih dan pemeliharaannya. Itu maksudnya. Iya. Percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan mencukupi. Ya, karena orang Israel mendesak Musa, Musa jadi marah. Ya, Musa hanya cukup mengacungkan tongkat keluar air dari gunung batu, dia pukul. Dan itu tindakan tidak menghormati Allah. Oke, ayo teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 25 tahun belum menikah. Shalom Pak Eras, mohon maaf Pak, boleh tidak Pak untuk doa pagi, efek drumnya tidak digunakan. Musik keyboard dan efek fillernya sudah sangat cukup untuk mengiringi lagu di doa pagi. Buat lebih tenang dalam menyembah. Kadang mau kusuk menyembah terganggu dengan ketukan filler drumnya. Jikapun harus tidak apa-apa Pak, terima Nggak apa-apa kasih. sih. Saya pikirkan serius hal ini. Ya, kalau anak saya Stephen malah nggak pakai Ya, dapat. iringan piano. Tapi saya akan memikirkan serius hal ini. Kalau bisa coba ya, supaya apa drumnya nggak terlalu keras ya. Tak, duk, tak gitu ya. Oke. Pengiringnya. Coba kita coba sekali-kali, tidak selalu. Ya. Oke, yang terakhir sekarang. Selanjutnya dari wanita usia 38 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak dari Sulawesi Selatan, Jemaat Pentakosta. Ya. Shalom Pak, saya mau minta solusi mengenai anak saya. Anak saya umur 15 tahun dan sekarang dia bersekolah di SMKN kelas 10. Sebelum di SMKN dia bersekolah di SMA negeri. Awalnya dia senang sekolah, tapi beberapa bulan kemudian hari ke hari dia sering beralasan. Pertama sakit dan kemudian tidak ke sekolah dan seterusnya. Kemudian alasannya juga ada yang membuli dia melalui perkataan karena semua temannya beragama lain. Misalnya temannya yang beragama lain menyanyikan lagu dari TikTok. Dia mengira kalau dia yang dibully. Suatu hari saya tidak meminta izin kepada gurunya karena saya jengkel dia sering tidak ke sekolah. Ini temannya Muslim ya. Ya. Menyanyi lagu itu. Dia mengira kalau dia yang dibully. Ya. Lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Lagu yang di TikTok Pak. Di TikTok itu. Dikira membuli dia itu ya. Iya. Oke, terus. Suatu hari saya tidak meminta izin kepada gurunya karena saya jengkel dia sering tidak ke sekolah. Dia tidak ke sekolah karena sekolahnya sedang ada acara kegiatan dan mengadakan Acara lomba kegiatan keagamaan. Maulid Nabi ya. Maulid Nabi. Karena dia tidak mengikuti lomba, jadi dia tidak ke sekolah. Dia berkata kepada saya bahwa dia tidak diabsen waktu acara lomba.
Namun setelah mulai belajar dia masih tidak ke sekolah dan akhirnya saya sebagai orang tua dikirimkan surat dari sekolah dan diminta untuk ke sekolah bertemu dengan guru wali kelasnya dan masuk di ruang BK bimbingan konseling. Oh, dia ini siapa sih? Dan akhirnya saya sebagai orang tua. Oke, teruskan. Anak saya berjanji untuk rajin ke sekolah, tapi dia masih saja bolos ke sekolah. Dia beralasan mau pindah sekolah dan saya orang tuanya yang disalahkan karena memasukkannya ke sekolah negeri, SMA negeri, bukan ke sekolah menengah Kristen negeri. SMKN ya. Kejuruan. Kejuruan. Dulu kami terlambat mendaftar karena kami dari kampung lain. Akhirnya saya pindahkan ke sekolah menengah kejuruan. Karena saya disertai rasa jengkel dan saya berpikir mungkin kalau di sekolah menengah kejuruan ini dia akan rajin ke sekolah. Walaupun biayanya lebih mahal dibandingkan sekolah menengah atas. Mungkin SMK itu sekolah menengah Kristen. Enggak ya, sekolah menengah. Kejuruan. Terus. Ya. Sekarang setelah beberapa minggu, kadang dia ke sekolah cuma 2 atau 3 kali atau 1 kali dalam seminggu. Dia beralasan sakit atau memang sakit perut dan sakit kepala. Tapi kalau sudah siang, dia bangun dan seperti orang sehat. Tapi saya tetap suruh dia ke sekolah walaupun dia punya alasan sakit. Karena saya perhatikan akhirnya dia sehat. Hampir setiap pagi saya mengomel karena kalau saya bangunkan, dia tidak mau bangun dari tidurnya. Pak, adakah solusi dari Bapak mengenai pergumulan saya Jangan ini? banyak bicara. Ketika Anda bicara untuk hal yang penting jadi tidak berarti. Ngomel itu membuat ucapan kita jadi tidak berarti. Ya, terus saya tidak mau. Saya tidak mau cerita ke orang lain, walaupun di sini saya punya ibu pendeta. Terima kasih sebelumnya atas solusinya. Tuhan Yesus memberkati Bapak sekeluarga. Ya. Oke. Anakmu termasuk bahaya loh. Susah diatur dan mau-maunya sendiri. Tapi anakmu masih bisa menghormati kamu. Ya. Nah, bagus kalau kamu paksa dia ke sekolah dengan perkataan yang bijak, jangan ngomel. Makin banyak bicara, ucapanmu tidak akan berkuasa pada waktu kau bicara penting. Dekati dia tanpa kekerasan tapi dengan kasih, pasti dia bisa berubah. Ya, itu saja, cukup sementara itu. Ingat ya, jangan cerewet lagi. Dengan kasih buat pendekatan ke anak ini. Roh Kudus akan menolong kamu bagaimana menghadapi anak unik ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.